Baiklah adik-adik peserta, waktu sudah menunjukkan pukul 1:05. Malah kegiatan webinar pada siang hari ini kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan, yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak dari Ketua MGMP, PPKN SMK Kabupaten Gunung Kidul, dan yang kami cintai dan kami banggakan, peserta, pelajar, adik-adik dari pelajar tingkat SLTA di Kabupaten Gunung Kidul. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan taufik ilahi hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang adik-adik peserta pada kegiatan webinar wawasan kebangsaan tingkat SLTA di Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini, Rabu 8 September 2021. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, malah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sambil duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Adik-adik peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas joinnya pada siang hari ini telah mengikuti webinar wawasan kebangsaan tingkat SLTA yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Untuk siang hari ini nanti adik-adik akan menerima materi dari narasumber, yaitu yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kidul, Bapak Dr. Andes Yuda Haryanto. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Hadi Purwanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan,
yang beliau juga Ketua MGMP PPKN SMK Kabupaten Gunung Kidul. Untuk selanjutnya, sebelum acara kita mulai, saya akan menyapa dulu dari narasumber dulu. Yang pertama, Bapak Yuda Haryanto. Monggo Pak Yuda, mana Pak Yuda? Oke, Pak Yuda ada di sebelah saya. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua, Bapak Hadi Purwanto, SPD Magister Pendidikan. Halo Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya akan juga menyapa seluruh peserta dari pelajar. Yang pertama, perwakilan dari SMAN 2 Wonosari. Mohon adik-adik yang mewakili SMAN 2 Wonosari untuk raise hand. Halo adik-adik SMA 2 Wonosari. Selanjutnya saya panggil perwakilan adik-adik dari SMAN 1 Klayen. Selanjutnya perwakilan dari SMAN 1 Semin. Lanjut, ada berapa? Oh ya. Kemudian berikutnya perwakilan dari SMAN 1 Panggang. Lanjut, perwakilan dari SMAN 1 Tanjung Sari. Berikutnya perwakilan dari SMKN 2 Wonosari. Lanjut, perwakilan dari SMKN 3 Wonosari. Berikutnya saya panggil adik-adik perwakilan dari SMKN 1 Sabtosari. Berikutnya perwakilan dari SMKN 1 Gedang Sari. Berikutnya saya panggil adik-adik perwakilan dari SMKN 2 Gedang Sari. Berikutnya saya panggil adik-adik dari SMKN 1 Giri Subo. Berikutnya saya panggil peserta dari SMKN 1 Purwosari. Lanjut, saya panggil adik-adik peserta dari SMKN 1 Tepus. Yang terakhir, dari SMKN 1 Ngawen. Satu ya, oke. Baiklah adik-adik peserta webinar pada siang hari ini, untuk menyingkat waktu, saya akan berikan waktu untuk kedua narasumber secara panel, dan nanti adik-adik ketika nanti sudah disampaikan materi dari kedua narasumber, mohon nanti adik-adik ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Nanti mungkin bisa saya beri waktu untuk adik-adik pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan secara langsung, tetapi ketika nanti adik-adik tidak bisa diberikan waktu untuk bertanya secara langsung, nanti bisa melalui pertanyaan melalui chat, bisa dituliskan di kolom chat. Baik, adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan,
Selanjutnya saya akan berikan waktu 30 menit untuk memberikan materi, dan mohon perhatian adik-adik peserta, nanti kami panitia akan memberikan link presensi nanti pada waktu akhir kegiatan, yaitu waktu tanya jawab. Karena nanti adik-adik peserta ini nanti akan diberikan sertifikat sertifikat secara online. Nanti adik-adik bisa membuka di masing-masing emailnya peserta. Jadi nanti ketika nanti adik-adik sudah menulis daftar hadir, dan nanti sertifikat nanti akan langsung terkirim di emailnya adik-adik semua. Untuk selanjutnya, monggo Pak, untuk narasumber yang pertama kami berikan waktu untuk Pak Sekretaris Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul, beliau Bapak Dr. Yuda Haryanto. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Purwanto, SPD MPD selaku Ketua MG MP PPKN Kabupaten Gunung Kidul, dan yang kami cintai dan banggakan adik-adik siswa dari 14 pelajar tingkat SLTA baik SMK maupun SMA yang mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Tentu puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat bertemu dalam kesempatan siang ini dengan segala keterbatasan. Dan keterbatasan ini karena memang situasi masih mengharuskan kita untuk bertemu dengan cara atau model yang seperti ini. Yang jelas apa yang kita alami ini tidak sendirian kita. Banyak saudara-saudara kita baik di Indonesia maupun di luar negeri juga mengalami. Dan alhamdulillah untuk pandemi ini sesuai dengan informasi dari Satuan Tugas COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul levelnya turun, kemarin di 4, kita sekarang sudah di 3. Mudah-mudahan nanti semakin menurun dan aktivitas kita semakin bisa lebih leluasa, dan tentu tetap tidak melupakan protokol kesehatan. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Purwantoko, ini teman saya di Bakas Bangpol, yang kebetulan kegiatan ini merupakan salah satu bagian tugas pelaksanaan Mas Purwo ini dalam penyelesaian tugas apa semacam proyek perubahan ketika Mas Purwo mengikuti diklat kepemimpinan atau diklat sebagai pengawas. Baik, untuk adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi, coba akan kami tayangkan, yang berjudul dengan memaknai rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Seperti apa nanti coba kita kupas bersama. Materi ini kita sampaikan seperti tadi disampaikan oleh Mas Moderator dalam rangka webinar Wasbang bagi pelajar SLTA di Kabupaten Gunung Kidul yang kebetulan diikuti oleh 14 sekolahan. Dan tadi di awal kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama, lagu kebangsaan kita yang disertai dengan kibaran bendera merah putih. Cuma di sini tampilannya merahnya rodo-rodo weteng, tidak apa-apa, tapi itu merah putih, yang mana itu juga diatur dalam undang-undang negara kita, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal atau 35, pasal 35. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah negara kita, Republik Indonesia ini sangat luas dari ujung barat sampai ujung timur, dan kita
dikelilingi oleh berbagai negara, sehingga otomatis kita berbatasan dengan negara tetangga yang di ujung utara barat itu ada India, kemudian Thailand, kemudian ada Malaysia, Vietnam, kemudian Filipina, juga termasuk dalamnya ada Brunei Darussalam, kemudian di timur ada Papua New Guinea, kemudian di selatan ada Timor Leste dan Australia. Ini begitu luasnya, dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya, bahwa wawasan kebangsaan ini merupakan harga mutlak yang harus diemban, namun cara mengembannya berbeda antar generasi. Sebenarnya tidak berbeda, ya, tapi memang ketugasannya secara berjenjang lain. Ya. Bahwa seperti kita ketahui bahwa kalau di skep untuk generasi yang ada di Indonesia ini terbagi dalam beberapa tingkatan, dan masing-masing melaksanakan tugas ketika mulai dari menjelang lahirnya Republik Indonesia, kemudian masa kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan, dan sampai saat ini terus tidak ada akhirnya. Sekedar untuk tambahan yang kami sebut tadi untuk generasi yang ada di Indonesia ini, atau mungkin di seluruh dunia ya, ini sebagai dasar dari kependudukan negara Indonesia. Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2020, ternyata penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa. Dan kebetulan untuk rasio jenis kelamin ternyata lebih banyak laki-lakinya, perempuannya agak sedikit tertinggal jumlahnya. Tapi untuk kualitas, saya yakin yang perempuan tidak kalah dengan yang laki-laki. Nah, kemudian untuk jenis-jenis generasi tadi, mungkin perlu saya sebutkan. Yang pertama itu generasi yang disebut pra baby boomer. Ini yang lahir sebelum tahun 1945, dan otomatis peran mereka dalam terbentuknya negara khususnya di Indonesia ini sangat banyak, mulai dari zaman pergerakan sampai dengan bisa mencapai kemerdekaan. Kemudian yang generasi kedua ini adalah generasi baby boomer yang lahir tahun 46 sampai dengan 1964. Kalau secara usia mungkin sekarang antara 57 sampai dengan 75 tahun. Nah, ini generasi ini terlahir ketika pasca Perang Dunia Kedua, sehingga sebutannya baby boomer, bom kelahiran bayi. Ya karena setelah perang mungkin rata kumpul, akhirnya ya jadilah banyak kelahiran waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah generasi X. Nah, ini generasi saya ini. Ini yang terlahir tahun 1965 sampai dengan 1980. Ya, atau untuk usianya kisaran di usia 41 sampai dengan 56 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah generasi Y. Ya, ini yang terlahir tahun 1991 sampai 1996. Generasi Y ini lebih sering dikenal dengan generasi milenial. Ini generasi yang disiapkan untuk mengganti generasi X yang sebentar lagi tentu akan surut. Dan tokoh yang menonjol untuk generasi milenial saat ini menjadi pejabat tinggi di Indonesia adalah itu yang bosnya Gojek kalau tidak salah, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Nah, itu salah satu generasi milenial yang duduk dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi ini. Kemudian selanjutnya adalah generasi Z. Nah, ini untuk generasi Z ini kegiatannya untuk yang berumur di adik-adik ini.
yang lahir tahun 1997 sampai 2012 atau kisaran umur 9 sampai 24. Dan setelah generasi Z ini lahirlah generasi Alpha yang kisaran umurnya di bawah 8 tahun. Itu sekedar untuk tambahan pengetahuan. Kemudian untuk peran generasi muda dalam elemen yang terjadi saat ini, banyak sekali godaan atau yang dihadapi, terutama godaan terkait dengan yang disebut dengan F7 ya. Food untuk urusan makanan, kemudian fun, fashion, film, fantasi, kemudian filosofi dan finansial. Ini teori dari Nawal tahun 2020, yang mana godaan-godaan ini bisa menghambat atau mengurangi rasa kecintaan kita pada tanah air. Kemudian sejarah kebangsaan NKRI mutlak menjadi sumber informasi, pendamping dan role model bagi generasi muda di era sekarang, serta dapat membangun sikap dan jiwa kepemimpinan, membangun sikap kritis, dan menanamkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, baru saja kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-76. Bukan merdekanya yang 76, tapi usia kemerdekaan kita sudah mencapai 76 tahun. Nah, ini sebetulnya maknanya apa dan seperti apa, coba kita pahami bersama. Yang jelas, kemerdekaan itu bukan akhir perjuangan. Sebagai penerus bangsa ini, khususnya bagi generasi muda, kita tidak dapat duduk santai tanpa melakukan hal yang sekiranya membawa kemajuan. Dan kita harus berpikir, sebenarnya apa yang telah kita berikan kepada bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah pemersatu bangsa. Slogan Aku Indonesia atau NKRI harga mati diteriakkan secara kencang dari Sabang Merauke. Dan itu diresapi bahwa kita adalah satu sebagai bangsa Indonesia. Dan kita mestinya juga melupakan perbedaan dan pandangan yang kita miliki sehingga dapat bersama-sama bahu-membahu menunjukkan memajukan bangsa ini. Kemudian yang ketiga adalah penumbuhan rasa saling menghormati, saling menghargai, di antara lain menghargai jasa pahlawan, menghargai jasa para pemimpin bangsa, kemudian saling menghargai, menghormati kepentingan orang lain, saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain, saling menghargai dan menghormati agama, ras, suku, adat istiadat yang berbeda dalam masyarakat dan kehidupan sosial. Letakkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan seimbang. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia punya kekuatan. Banyak masyarakat yang pesimis dan memandang remeh Indonesia dalam berkompetisi. Dan terbukti Indonesia cukup bisa berbicara di lingkungan internasional. Banyak prestasi yang kita dapatkan. Jika kita tidak bangga terhadap bangsa sendiri, bagaimana dengan bangsa lain? Ya, kita harus bangga dengan karya-karya yang sudah dihasilkan oleh anak-anak bangsa ini. Kemudian yang kelima, penanda bahwa perjuangan selanjutnya lebih berat. Di mana mewujudkan tujuan atau cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang merupakan 5
Daster. Nah, mungkin ini rada aneh nih, Daster. Kalau disingkat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5 Daster. 5, Li-nya itu melindungi, kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian Das-nya itu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian Per-nya itu menjaga ketertiban dunia. Kita harus selalu menyadari bahwa perjuangan lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ini pernah disampaikan Insinyur Soekarno, dan ini betul-betul terwujud atau terjadi ketika negara ini masih berlangsung. Dan mudah-mudahan untuk kita semua senantiasa tetap menyadari bahwa kita adalah satu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian setiap bangsa itu selalu memiliki ancaman, ya, berupa sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, kemudian permusuhan di ruang dunia maya, kemudian ujaran kebencian, kemudian kehilangan pemimpin yang memiliki kewibawaan dalam merawat pluralisme. Pluralisme itu keanekaragaman suku bangsa, ya, seperti yang kita miliki dengan banyak suku bangsa yang ada. Dan secara umum, kondisi yang dihadapi oleh setiap bangsa adalah yang pertama, menurunnya rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air, kemudian menurunnya rasa toleransi, meningkatnya disharmoni sosial. Disharmoni itu ya sesuatu yang tidak harmonis, ada gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah menurunnya kepedulian sosial, ini rasa sayang antar masyarakat mungkin sudah turun. Kemudian yang kelima, melemahnya rasa kebersamaan. Kemudian yang keenam, menurunnya semangat gotong royong. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya tindak kriminal. Kedelapan, aksi separatisme atau ingin memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Ini terjadi terutama di kawasan Indonesia Timur yang saat ini sedang gencar untuk diatasi oleh jajaran keamanan. Kemudian makna cinta air bagi generasi muda itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pemaknaan cinta tanah air baik masa kini maupun masa yang akan datang tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Kemudian makna cinta tanah air pada pemaknaan cinta tanah air pada masa kini diharapkan dengan tantangan dan ancaman masa kini yang sangat lebih dinamis. Kemudian cinta tanah air adalah kerelaan bertindak saling membantu untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman masa kini dalam taraf kehidupan masyarakat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ini gambaran yang kita hadapi bersama dan harus kita atasi bersama ketika ada permasalahan yang sekiranya mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia ini. Kemudian generasi muda berkarakter kebangsaan ini kalau dikaitkan dengan 4 pilar yang sering kita gaungkan, yang mana untuk yang terkait dengan Pancasila, yaitu 1 nilai religius, kemudian nilai kekeluargaan,
nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan atau individu. Kemudian dari sisi naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945, itu nilai demokrasi, kemudian nilai kesederajatan, kemudian nilai kekuatan hukum. Kemudian dari sisi atau aspek kebinekaan, kebinekaan, kudu ngombe sih. Terus. Yang dari aspek kebinekaan itu kepedulian, kemudian ada keadilan, kemudian ada gotong royong. Kemudian dari sisi NKRI, nilai kesatuan wilayah, kemudian nilai persatuan, dan nilai apa kayak mau kemandirian. Kemudian ada pertanyaan, wujud cinta tanah air di kalangan generasi muda itu seperti apa? Yang jelas kita harus bangga dengan bangsa sendiri, produk, kemudian tokoh, bahasa, seni, dan budaya Indonesia. Tapi sudah saya sampaikan di depan, bangga dengan produk buatan anak negeri. Dan tentu ini juga ya mestinya dikonsumsi atau dibeli agar penghargaan kepada produk dalam negeri bisa terus berlanjut dengan produk-produk yang lebih berkualitas atau bermutu. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati pahlawan bangsa. Ini dulu kalau kita dalam pelajaran sejarah sering kita mendengar istilah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, di mana di situ ada peran yang namanya pahlawan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah belajar sungguh-sungguh, pantang menyerah, tidak terpengaruh ajakan negatif. Ini sudah kami sampaikan di depan tadi juga. Yang penting kita sungguh-sungguh, pantang menyerah, tidak terpengaruh ajakan yang negatif, dan disitulah kita bisa berperan untuk negeri tercinta ini. Sejauh ini peran kita apa ya? Peranku yo gur sinau sing apik sing sregep ora neko-neko. Nah, itu sudah peran bagi negeri ini. Kemudian yang keempat adalah agen of change atau agen perubahan di lingkungan masyarakat. Ini lebih ke semacam keteladanan. Kalau bisa kita menjadi contoh di masyarakat dengan perilaku yang baik. Kemudian yang kelima, memberikan ilmu, keterampilan, keahlian, prestasi, dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu demikian, adik-adik sekalian, barangkali untuk paparan ini, mohon maaf, ini suaranya rodo tersendat, karena ada kelainan di tenggorokan. Nanti selanjutnya mungkin Mas Moderator bisa mengatur untuk semacam diskusi atau tanya jawab. Dan lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Pak Sekretaris Pak Yuda Arianto yang telah memberikan materi. Adik-adik peserta mohon tepuk tangannya untuk Pak Yuda. Oke. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, tadi sudah disampaikan banyak sekali materi dari Pak Yuda terkait dengan memaknai rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Tadi sudah disampaikan banyak, ada tadi makna merdeka, kemudian apa itu makna cinta tanah air bagi generasi muda, kemudian disampaikan juga apa itu wujud cinta tanah air bagi generasi muda. Untuk itu adik-adik peserta, nanti sementara untuk
disimpan dulu pertanyaannya, nanti disampaikan ketika nanti sesi diskusi. Kemudian adik-adik, marilah kita ikuti untuk narasumber yang kedua, akan disampaikan oleh Bapak Hadi Purwanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau akan menyampaikan terkait dengan tema, yaitu membangun generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Monggo Pak Hadi Purwanto untuk mempersiapkan diri dan mungkin waktu untuk bisa diefektif mungkin 30 menit untuk bisa menyampaikan materi. Waktu sebenarnya kami persilakan. Semoga. Terima kasih Pak Purwohandoko yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi saya. Sudah kelihatan belum ya Pak? Sudah Pak, sampun, sampun. Materinya sudah sampai? Sampun Pak, sampun. Sudah kelihatan. Untuk materi saya adalah generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Adik-adik sekalian, yang pertama yang saya hormati Bapak Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul. Maaf Pak Hadi, mohon materinya di full screen, di full kan? Belum. Sudah Pak? Yang pojok bawah itu loh Pak, yang pojok bawah. Sudah belum? Belum. Di full kan? Slideshow. Belum sampai Pak? Belum Pak. Belum tampil secara menyeluruh. F5 kalau F5 coba F5. F5? Ya. Sudah Pak? Sampun. Monggo. Oh, J. Membangun yang saya ulang, yang saya hormati Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Yuda, yang saya hormati pula Bapak Purwohandoko sebagai moderator, serta anak-anak kalian yang berbahagia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang membangun generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Ya. Yang pertama, generasi muda yang berkarakter. Jadi generasi muda itu siapa yang disebut sebagai generasi? Tadi pemateri narasumber pertama sudah menyampaikan struktur generasi dari mulai awal sampai dengan generasi setelah milenial. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan untuk yang struktur generasinya sudah dijelaskan tadi. Saya hanya menyampaikan apa yang disebut sebagai generasi muda. Siapakah yang disebut sebagai generasi muda? Jadi kalau kita lihat, generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan semangat tinggi,
dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Bahkan dalam sejarahnya, untuk mencapai sebuah revolusi dari sebuah bangsa, biasanya didobrak oleh generasi muda. Yang kedua, generasi muda berkarakter. Jadi kalau kita berbicara tentang generasi muda yang berkarakter adalah, kalau kita lihat pertama adalah penanaman karakter pada generasi muda perlu terus diperkuat. Jadi di sini melalui pendidikan seperti kalian, anak-anak kalian adalah siswa-siswa SMK dan SMA. Berarti kalian mengenyam pendidikan. Jadi kalau di sini adalah pendidikan merupakan rekayasa sosial yang bertujuan membentuk karakter. Pendidikan tidak sekedar membuat anak didik cerdik dan pandai, namun berkarakter dan berbudaya. Generasi muda yang berkarakter artinya memiliki akhlak yang baik. Menyetir pandangan dari Imam Ghazali, maka akhlak atau karakter merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan tanpa memperhatikan pikiran terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan melalui pembiasaan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, melalui pembiasaan panjang waktu dalam kehidupan sehari-hari dan keteladanan. Terdapat beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam proses pendidikan, seperti kalian yang kalian alami saat ini. Jadi, yang pertama adalah knowledge, skill, attitude, dan value. Knowledge atau pengetahuan dan skill atau keterampilan perlu diberikan kepada peserta didik karena akan membangun kemampuan kognitif, fisik, dan praktek mereka. Sementara attitude atau sikap dan value atau nilai perlu dimiliki peserta didik karena dapat membentuk karakter mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Penanaman karakter melalui nilai budaya lokal dapat diperkenalkan dalam bentuk seni tari, seni lukis, seni musik, dan karya tulis tentang legenda setempat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Upaya strategis yang dapat dioptimalkan adalah dengan menggerakkan guru dan sekolah untuk mengarus utamakan budaya Indonesia dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, keluarga juga sangat berperan sebagai tempat untuk membentuk dan mengembangkan karakter maupun kepribadian anak. Untuk menanamkan karakter generasi muda dengan nilai-nilai kebudayaan, perlu dilakukan digitalisasi budaya Nusantara agar lebih mudah diakses melalui berbagai platform media sosial. Seperti yang ada sekarang, ada media sosial Facebook, ada Instagram, ada macam-macam yang sudah kalian kenal selama ini. Perlu juga dipastikan bahwa konten budaya yang disampaikan harus kreatif dan inovatif, serta mendidik, sehingga nilai-nilai budaya ini dapat benar-benar tersampaikan dan diterima generasi muda. Seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber pertama, bahwa kreatif, inovatif itu menghindari hoax dan ujaran kebencian yang selama ini banyak kita dapatkan melalui media sosial yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk selanjutnya adalah wawasan kebangsaan. Jadi meliputi apa sajakah wawasan kebangsaan yang harus adik-adik atau para pelajar kalian pahami. Jadi seperti kalian belajar di sekolah, wawasan kebangsaan ini sebenarnya sudah kalian peroleh melalui mata pelajaran sejarah dan PPK. Jadi wawasan kebangsaan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, pengertian wawasan kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kekayaan Indonesia, asal mula nama Indonesia, lambang negara, dan seterusnya. Pada intinya, wawasan kebangsaan adalah berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya negara, norma dasar atau fundamental norm yang menjadi tujuan, falsafah hidup yang ingin diwujudkan, perjalanan sejarah,
kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan lambang negara, serta tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. Wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan itu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama tentang cinta tanah air. Jadi, wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenai jati diri bangsanya dalam mendaya gunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara. Namun, dapat juga berdampak negatif jika masyarakat tidak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Jadi, adanya banyak seperti budaya kritik dan sebagainya yang terjadi di Yogyakarta itu karena generasi sebagian kecil dari mereka kurang memahami tentang wawasan kebangsaan. Rendahnya wawasan kebangsaan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Jadi dengan adanya banyaknya informasi yang diperoleh melalui internet, ketika para pemuda atau generasi muda kita tidak memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, maka bisa menjadikan mereka rasa cinta tanah airnya akan berkurang. Wawasan kebangsaan mewujudkan kebangkitan nasional. Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan luas dapat menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, jadi di alinea keempat, di situ disebutkan seperti tadi, ada 5 daster itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjadikan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ketika para generasi muda, para pelajar seperti kalian, itu ketika memahami di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia, negara kepulauan. Berarti kalian pahami bersama ketika belajar baik di tingkat SMP maupun SMK, SMA. Jadi kita lihat di sini, Indonesia adalah negara kepulauan atau sering disebut sebagai arsipelago. Hal itu ditegaskan di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Letaknya di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia ini dilalui garis khatulistiwa, jadi sepanjang tahun memperoleh sinar matahari dan tanahnya subur. Terdapat juga banyak gunung berapi. Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang membentang dari Sabang, Aceh, di Kepulauan Miangas, dan sampai Merauke, Papua, atau Pulau Rote. Jumlah penduduknya saat ini sekitar 271.349.889 jiwa. Tersebar di 34 provinsi dan mempunyai 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, dan 6 agama. Potensi besar Laut Indonesia. Jadi bisa kalian lihat di tayangan tersebut, adik-adik sekalian, bahwa potensi besar Laut Indonesia, wilayah kepulauan yang terbesar, pusat bisnis perikanan, pelayaran, pariwisata, garis pantai terpanjang kedua, nah di sini apalagi kalau kita di Gunung Kidul ada banyak pantai, ada banyak nelayan. Jadi kalau kita lihat ada yang disebut sebagai segitiga terumbu karang terbesar. 37%-nya spesies ikan terumbu karang, 76%-nya spesies karang dunia. Nah ini melestarikan budaya seni tari.
Ada 8 tari tradisional diakui dunia. Itu ada, sudah dilihat. Jadi kita sangat kaya akan kebudayaan adat istiadat yang bisa dibanggakan oleh kalian. Jadi ini adalah bagian dari pemahaman kalian, wawasan kebangsaan kalian. Ragam kuliner Nusantara, ikan Nusantara. Jadi seperti dulu ketika ada Menteri Perikanan dan Kelautan Bu Budi Astuti, itu sangat gigih di dalam melindungi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ikan itu bisa dibuat berbagai macam kuliner. Jadi berbagai macam, dari mulai Papua, Aceh, sampai Papua, semua ada ragam kuliner ikan. Ya, mohon maaf, untuk videonya ternyata agak mengalami gangguan. Indonesia, asal mula nama Indonesia, jadi mungkin kalian adik-adik sekalian, para pelajar sekalian yang berbahagia, nama Indonesia akan muncul di situ. Netherlands, India, Belanda awal mulanya, terus Indonesian, terus Indonesia. Mulai dipakai pribumi, digunakan secara nasional adalah setelah Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu secara resmi nama Indonesia mulai digunakan. Dan mencapai puncaknya pada 17 Agustus 45 ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat sejarah lagu Indonesia Raya, jadi dimulai dari 1928, bagi Rudolf Supratman menyebarkan lagu Indonesia Raya. Lirik konsep lagu Indonesia Raya di Jalan Keramat Raya 106 Batavia, yang sekarang sebagai Jakarta. Indonesia Raya dilarang dinyanyikan karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan. Bagi Rudolf Supratman diinterogasi dan ditanya mengapa memakai kata merdeka-merdeka. Itu terjadi di tahun 1930. 1942, saat pendudukan Jepang, lagu Indonesia Raya kembali dilarang, meski sebelumnya Jepang sempat memutarkan lagu ini lewat radio Jepang. Pada 26 Juni, muncul peraturan pemerintah tentang lagu Indonesia Raya dalam 6 bab khusus yang mengatur tata tertib, keseragaman nada, irama, kata, dan perubahan lagu. Ini terjadi pada tahun 1958. Bendera Indonesia, kalau kita lihat, bendera Indonesia adalah merah putih, lambang negara kita Indonesia adalah burung Garuda. Jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa dua negara lain yang ada di luar negeri, bendera Polandia terbalik, putih merah, lambang negaranya pun burung Garuda, cuma berbeda, mengepakkan sayap tapi tanpa ada lambang di dadanya. Sementara yang sama persis dengan negara Indonesia adalah bendera Monaco. Di sini lambang negara bendera merah putihnya Monaco, sedangkan lambang negara yang mirip dengan Indonesia adalah lambang negara Rusia. Jadi burung Garudanya
berkepala 2. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap hari kemerdekaan 17 Agustus oleh warga negara, baik di rumah, sekolah, kantor, gedung-gedung, dan tempat transportasi pribadi dan umum. Pengibaran dan pemasangan bendera negara antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Jadi ada proporsinya bendera merah putih itu di situ. Bisa ada dilihat di dalam tayangan. Ramuan warna juga ditentukan, ada merah, ada putih. Ukurannya juga sudah ditentukan. Ini adalah tentang pembuatan lambang negara burung Garuda. Burung Garuda adalah burung elang. Nah, ini yang pertama adalah lambang dari Sultan Hamid II, terinspirasi dari sosok Garuda berperisai di atas bunga kamboja, tunggangan Dewa Wisnu dari arta dan relief. Jadi seperti kalian anak adik-adik sekalian, para pelajar, ketika kalian pergi ke candi, baik di Candi Borobudur maupun Prambanan, biasanya di sana ada sosok Garuda, Dewa Wisnu. Yang kedua, setelah mendapat masukan Soekarno dan Hatta, Sultan Hamid II mengubah lambang Persija ditambah kain Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, kembali mendapat masukan untuk menghilangkan tangan Garuda dan memodifikasi bentuk kepala Garuda. Desain akhir disempurnakan pelukis istana dengan mengubah arah kaki dan penambahan dambul. Itu adalah yang kita lihat sekarang, lambang negara burung Garuda seperti yang ada sekarang ini adalah yang sudah keempat. Pancasila ideologi kita. Pancasila bekal hidup dari pendiri bangsa dan untuk Indonesia selamanya. Pang makin terdesak, perang politik, pemerintah siapkan kepanitiaan guna menggagas kemerdekaan Indonesia. Ini adalah pada akhir 1944. 1 Maret 45, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk. KRT Regimen Diningrat jadi ketuanya. Terus sidang pertama BPUPKI 28 Mei sampai 1 Juni 45. Muhammad Yamin dan Supomo mengusulkan adanya 5 hal dasar sebagai asas dan prinsip Indonesia merdeka. 1 Juni 1945, seluruh usulan sidang diracik Presiden Soekarno menjadi Pancasila dan dibacakan di sidang di BPUPKI. Rumusan Pancasila menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 18 Agustus 45, Piagam Jakarta dirumus menjadi Undang-Undang Dasar 45. Di Pancasila, selain ideologi kita, adalah alat pemersatu bangsa. Yang ada di sebelah kanan, ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah lambang negara burung Garuda Pancasila. Ada di leher, ada 45. Jadi ini adalah melambangkan dari tanggal dan tahun kemerdekaan Indonesia. Sayapnya ada 17, di ekornya ada 8, dan di bulu leher ada 45. Ini menandakan adalah
ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Kita lihat konstitusi atau undang-undang dasar negara Indonesia. Jadi perlu kalian pahami bersama bahwa undang-undang dasar mengatur 3 hal penting. Yang pertama, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang kedua, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Undang-undang dasar adalah merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi, serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Jadi kita sudah mengalami 5 konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 dari 18 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 49. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau sering disingkat sebagai KRIS 1949. 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 59. Adanya Dekret Presiden. Nah, Dekret Presiden adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. 5 Juli 59 sampai dengan tahun 1999. Dan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan. Ada 4 perubahan yang sudah dilakukan di negara kita. Yang pertama, perubahan pertama tahun 99 ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua, perubahan kedua tahun 2000 ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga tahun 2001 ditetapkan tanggal 9 November 2001. Yang keempat, perubahan keempat tahun 2002 ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002. Nah, kalau kita lihat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, TAP MPR, Undang-Undang Garing Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, dan Kota. Memuliakan simbol negara. Jadi ada beberapa simbol negara. Jadi, ada bendera merah putih, ada lambang Garuda Pancasila. Ini ada peraturannya di situ tentang simbol-simbol negara. Seperti tadi, awal mula acara webinar kita, Lagu Indonesia Raya, setiap orang yang hadir saat lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Ini adalah presiden yang pernah ada di Indonesia. Ada presiden yang terlupakan. Jadi kalau ada sekalian para pelajar mengenal mulai dari Soekarno sampai dengan Bapak Jokowi sekarang ini, ternyata ada 2 presiden yang pernah menjabat di Indonesia tapi terlupakan. Yang pertama adalah Mr. Asaat. Ini adalah dari tanggal 27 Desember 49 sampai 15 Agustus 50 ketika berlaku Undang-Undang Dasar Sementara. Menjabat sebagai presiden saat Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Safruddin Prawira Negara 27 Desember 48 sampai 13 Juli 49 menjabat dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI, menjabat saat pemerintah RI di Jakarta jatuh ke tangan Belanda dan Soekarno-Hatta ditangkap. Ini tentang cinta tanah air. Kalau tidak bisa bersatu dalam keimanan, maka tetaplah bersaudara dalam kemanusiaan. Bukan saatnya berkata ini milikku dan itu menurutmu. Perbedaan bukan untuk buat kita rapuh,
saatnya kita berkata, kita adalah satu Indonesia. Maka tema besar dari Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul adalah belajar pelopor keutuhan NKRI. Yang pada intinya, ketika kita bicara tentang generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan adalah bisa kita simpulkan bahwa generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan adalah merupakan generasi muda yang memiliki akhlak yang baik dan pengetahuan berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya negara, norma dasar fundamental norm yang menjadi tujuan falsafah hidup yang ingin diwujudkan, perjalanan sejarah, kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, dan lambang negara serta tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan bagi para peserta webinar pada siang sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi Purwanto yang telah memberikan materi untuk anak-anak pelajar, khususnya pelajar tingkat SLTA, baik itu SMA maupun SMK. Adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, masih semangat nggih? Ini masih ada waktu dan tadi sudah dua narasumber menyampaikan materinya dan mohon adik-adik bisa untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan bagi kami sebagai penyelenggara agar nanti ke depan kegiatan ini dapat mungkin lebih meningkat kegiatannya sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bermanfaat bagi adik-adik pelajar. Monggo adik-adik yang ingin tanya, mohon untuk raise hand, gitu. Dan kemudian nanti adik-adik yang mungkin tidak diberikan kesempatan ataupun tidak diberikan waktu untuk menanyakan secara langsung untuk bisa memberikan pertanyaan di kolom chat. Monggo adik-adik, saya persilahkan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari adik Salma Hidayah dari SMA 2 Wonosari. Adik ini menanyakan terkait dengan diadakannya webinar ini, apakah ada manfaatnya untuk masa depan pelajar? Dan untuk sertifikatnya bisa digunakan untuk apa saja ya? Maaf, masih kurang paham soalnya baru pertama kali ikut webinar. Mungkin ini dari Pak Sekretaris untuk bisa menjawabnya terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Dik Salma Hida. Monggo Pak Yuda untuk bisa memberikan jawaban. Mau tanya terkait diadakannya webinar ini apakah ada manfaatnya? Jelas ada. Dipastikan ada, karena ini sebagai bagian dari pendidikan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air pada negeri ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, kalian adalah generasi yang nantinya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, termasuk mungkin tugas-tugas yang lain sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kemudian yang terkait dengan sertifikat, ini itu sebagai bentuk penghargaan kami dari Kesbangpol memberikan sertifikat bahwa kalian masih punya niat mengikuti kegiatan-kegiatan positif, dan ini tentu demi semakin meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Tentu yang jelas itu sebagai penghargaan dari kami pada kalian bahwa kalian ikut berperan dalam menjaga negara ini. Mungkin Pak Pur juga bisa menambahkan atas yang saya sampaikan ini dari sisi pembelajaran di sekolah terkait dengan PPKN. Monggo Pak, dilengkapi Pak Hadi Purwanto. Ya, terima kasih. Jadi manfaatnya ketika kalian generasi muda yang mengikuti webinar tentang wawasan kebangsaan ini adalah sangat bermanfaat. Karena apalagi
sekarang di masa pandemi kalian tidak sekolah tatap muka, hanya daring, informasi biasanya hanya didapat setengah-setengah, tidak full. Maka webinar di masa pandemi ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan informasi tentang kalian sebagai generasi muda menghadapi masa pandemi sesuai dengan kemampuan kalian sebagai pelajar. Wawasan kebangsaan itu sangat penting. Jadi ketika Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul menyelenggarakan webinar ini adalah saya sebagai Ketua BEM PPKN SMK pun sangat berterima kasih membantu para siswa menambah informasi tentang wawasan kebangsaan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pak Yuda dan dilengkapi oleh Pak Adi Purwanto. Mungkin itu adik yang memberikan pertanyaan di kolom chat. Bapak, adik-adik yang kami cinta dan membanggakan, masih ada lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Aidil Fias dari SMKN 2 Wonosari menanyakan bagaimana cara menghindari hal negatif di lingkungan masyarakat. Mungkin langsung dijawab ya. Coba saya akan mencoba menjawab. Cara menghindari hal negatif di lingkungan masyarakat. Tentu kita dalam bermasyarakat itu banyak yang kita hadapi, corak atau watak dari atau karakter dari masing-masing orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita itu sebagai pelajar, adik-adik sebagai pelajar, tentu di sekolah itu dibekali berbagai macam ilmu yang terkait dengan masalah moralitas, akhlak, dan sebagainya. Dan di situ sudah terjawab. Dan akhirnya bisa membedakan apakah ini pantas atau tidak ketika saya harus ikut-ikutan hal-hal yang negatif. Mungkin demikian jawaban saya, mungkin Pak Adi Purwanto bisa menjawab, menambahkan atau melengkapi. Monggo, Pak. Tidak jauh juga, Pak, jawabannya ketika untuk menghindari hal-hal negatif yang ada pada masyarakat kita itu ya sebagai generasi muda, pelajar, ya tadi itu menambah wawasan kebangsaan tentang patriotisme, nasionalisme, sehingga bisa terhindar dari permusuhan, dari bentrok yang tidak perlu. Jadi ketika kalian sebagai generasi muda itu wawasan kebangsanya bagus, insya Allah hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Terutama ketika kita menanggapi atau menerima hoax atau ujaran kebencian yang harus. Jadi sebagai generasi muda kalian mesti harus taring dulu, baru share, jangan dibalik. Biasanya kebanyakan dari kita adalah share dulu, baru ketika orang lain responnya negatif, baru sadar. Nah, kalian sebagai generasi muda pun untuk menghindari hal-hal semacam itu ketika di media sosial itu harus disaring dulu, dibaca dengan seksama informasinya, sumbernya dari mana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, baru share ke orang lain atau ke grup WA kalian. Mungkin tambahannya seperti itu, Pak Yuda. Oke, terima kasih Pak Yuda dan dilengkapi oleh Pak Adi Purwanto. Ini masih banyak sekali pertanyaan Bapak-Bapak narasumber di kolom chat. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari adik Amalia Wima dari SMKN 2 Wonosari. Pertanyaannya, apakah saat ini Indonesia sudah benar-benar merdeka? Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghadapi atau melawan penjajah dari negeri sendiri? Ini sepertinya materinya Pak Yuda ini. Moga Pak Yuda. Oke, terima kasih Mbak. Siapa nih? Amaliana. Mbak Pomas nih. Amalia. Wah, ini pertanyaannya rada abot nih. Apakah saat ini Indonesia sudah merdeka, benar-benar merdeka? Dipastikan sudah.
secara kedaulatan, kedaulatan artinya kita sudah merdeka dari penjajahan oleh bangsa asing, terutama dalam hal kedaulatan. Tapi di sisi lain tentu ini ada beberapa masalah atau berbagai masalah yang mestinya harus kita hadapi bersama. Kalau dilihat dari aspek ekonomi, kemudian aspek pengetahuan yang lain, kemudian juga aspek ya katakanlah terutama dalam hal ekonomi. Mungkin ada yang bertanya seolah-olah kita ini masih terjajah. Sebetulnya masalah ini tidak selalu demikian, karena sebagaimanapun kita di era globalisasi ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya dalam penyelenggaraan negara kita selalu ada rasa ketergantungan dengan negara-negara lain, dan ketika kita melihat itu secara sempit, akhirnya apa ya istilahnya, ujuk-ujuk menyimpulkan wah AWD itu masih dijajah. Ternyata tidak seperti itu. Kita selalu masih berproses dalam mengisi kemerdekaan dan termasuk dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai dan terwujud pada tahun 1945 yang lalu. Itu sedikit nanti Pak Hadi Purwanto bisa melengkapi. Kemudian yang kedua, kenapa Mas? Dua pertanyaan tadi ya. Nah ini bagaimana cara menghadapi atau melawan penjajah dari negeri sendiri ini? Yang menjajah itu siapa kalau dari negeri sendiri? Yang jelas tadi dalam paparan saya sampaikan setiap bangsa itu selalu menghadapi masalah-masalah di dalam negeri masing-masing. Yang pertama ada masalah yang paling berat itu adalah masalah ingin melepaskan diri dan mendirikan negara sendiri atau yang dikatakan dengan yang jelas separatisme. Nah, ya separatisme atau melepaskan diri dari ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini otomatis harus kita lawan dan harus kita hadapi, dan ini selalu kita hadapi dan insya Allah selalu bisa kita tangkal. Kemudian hal yang lain termasuk kebudayaan asing yang ketika tanpa filter begitu saja kita adopsi. Nah itu termasuk yang menjadikan ancaman bagi negeri kita. Itu sedikit ya, terutama yang paling berat juga masalah intoleransi. Seperti kita ketahui bersama, setiap kali kita pesta demokrasi, apakah itu dalam bentuk pemilihan, apakah pemilihan kepala daerah sampai dengan pemilihan presiden, katakanlah seperti itu, kita selalu dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Dan alhamdulillah dengan kesadaran mayoritas bangsa Indonesia, kita masih bisa tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Dan itu semua perlu kedewasaan kita sebagai warga negara Indonesia. Demikian ya. Monggo Pak Hatipur ditangkapi. Ya, hanya nambah sedikit saja tentang bagaimana cara menghadapi atau melawan penjajah di negeri sendiri. Ya, seringkali kalau kita lihat anak-anak muda itu melihat mungkin tayangan-tayangan di televisi tentang penggusuran, tentang penutupan warung di masa PPKM yang mungkin perlakuannya kurang manusiawi, itu mungkin yang ketika saya banyak ngobrol dengan mereka itu dianggap penjajah di negeri sendiri. Itu yang mungkin ada beberapa persepsi dari anak-anak seperti itu, atau mungkin ada beberapa kebijakan yang mungkin agak kurang mendukung dari rakyat, mungkin dianggap penjajah di negeri sendiri. Tapi pada intinya kalau tadi pertanyaannya adalah merdeka atau tidak, kita jelas saja merdeka ketika tahun 17 Agustus 45. Jadi itu yang bagaimana melawannya ya hanya mungkin beda persepsi saja, beda pemahaman, beda kurangnya wawasan kebangsaan, sehingga seringkali menimbulkan
salah persepsi pada kalangan generasi muda. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Adi telah melengkapi jawaban dari Pak Yuda, dan mohon maaf adik-adik untuk yang pertanyaan yang di kolom chat sementara saya tutup dulu. Saya ingin mendengar suara dari adik-adik secara langsung ya. Ini sudah ada yang resen dari adik Risa Dwi Cahyani dari mana nih? Dari SMK 1 Giri Subo. Silakan adik, silakan Dik Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan pertanyaan, Pak. Tadi disampaikan bahwa kondisi yang dihadapi oleh setiap bangsa itu salah satunya yaitu menurunnya rasa patriotisme. Lalu bagaimana, Pak, cara ataupun langkah-langkah untuk mengembalikan rasa patriotisme pada masa pandemi sekarang ini? Terima kasih. Untuk selanjutnya saya panggil untuk adik-adik yang bertanya berikutnya. Saya persilakan. Dari SMK 1 Saptasari, atas nama adik Ratnasari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Saptasari ingin bertanya kepada Bapak Hardi Purwanto. Mengapa di Indonesia perlu adanya wawasan kebangsaan? Dan juga bagaimana sikap kita sebagai pelajar untuk meningkatkan wawasan kebangsaan? Terima kasih. Terima kasih Dik Ratna. Selanjutnya, monggo Pak Hadi Purwanto untuk bisa menjawab pertanyaan dari Dik Ratna. Monggo. Jadi untuk meningkatkan rasa patriotisme di masa pandemi ini, jadi tadi pertanyaannya sangat bagus. Jadi sebenarnya kalau kita melihat masa pandemi seperti ini kan orang tidak bisa bekerja, orang susah untuk keluar, seperti kalian juga tidak bisa sekolah, maka yang harus ditingkatkan adalah rasa mengurangi rasa egois. Artinya ketika protokol kesehatan harus diterapkan, maka kita wajib menjaga protokol kesehatan diri dan keluarga serta masyarakat. Itu pun bagian dari patriotisme. Yang kedua, bahwa ketika kita punya uang atau punya kelebihan, maka kita bisa membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Itu pun sebagai rasa patriotisme di masa pandemi seperti ini. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai generasi muda, sebagai pelajar. Bagaimana sih meningkatkan rasa patriotisme itu yang sudah menurun? Ya kalau di masa pandemi seperti ini, ya seperti itu tadi, peduli pada orang lain. Itu adalah sebagai bentuk rasa patriotisme. Itu yang pertama. Yang kedua tentang wawasan kebangsaan ya. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Ya, harus. tentang wawasan kebangsaan. Jadi para pelajar generasi muda itu bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Ya kita yang sebenarnya seperti saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita bermedia sosial pun kita harus melihat aturan yang ada. Jadi seperti tidak boleh melanggar, misalnya tidak boleh menyampaikan ujaran kebencian yang akhirnya melanggar dari Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar 45 tentang toleransi. Ya, ada banyaknya muncul hal-hal yang intoleran itu, mementingkan kepentingan dan golongannya sendiri. Karena apa? Karena mereka rendah wawasan kebangsaannya. Jadi kalau kita lihat aturan yang ada tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, tentang peraturan yang ada, dan kalau itu tahu, maka
insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti yang kita saksikan selama ini. Sikap kalian untuk meningkatkan wawasan kebangsaan itu ya tadi itu, ketika belajar, ketika bermedia sosial harus paham betul tentang aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Jadi untuk baca aturan itu kan tidak harus beli buku, tapi kita bisa digitalisasi. E-book pakai elektronika, buku elektronika itu juga banyak yang ada sekarang ini, dan itu bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif yang bisa berakibat fatal bagi diri dan orang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadi telah memberikan jawaban kepada adik peserta. Dan mohon maaf adik-adik semua yang saya sudah bacakan karena waktu, dan mohon nanti adik-adik ketika nanti belum puas atas jawaban dari narasumber bisa nanti menyampaikan di emailnya di Badan Kesbangpol. Dan saya juga sebagai penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, baik itu Bapak Donus Yuda Haryanto, kemudian Bapak Hadi Purwanto selaku narasumber, dan mudah-mudahan ilmunya bisa ditularkan di adik-adik, dan mudah-mudahan ini sebuah amal jariah bagi Bapak narasumber. Dan bagi adik-adik peserta, untuk kegiatan ini mohon nanti ilmunya untuk bisa ditularkan kepada teman-teman di masing-masing sekolah, sehingga nanti dapat bermanfaat bagi adik-adik pelajar di lingkungan masing-masing sekolah. Dan saya juga mohon titip mengucapkan terima kasih kepada masing-masing sekolah untuk diaturkan ke masing-masing kepala sekolah. Ucapan terima kasih dari Badan Kesbangpol yang mana pihak sekolah telah mengirimkan peserta untuk untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Sekali lagi kami dari Kesbangpol mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat barokah dan nanti akan kita tingkatkan kegiatan ini di hari-hari ataupun di tahun-tahun berikutnya. Untuk selanjutnya, untuk mengakhiri ataupun mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita ikuti dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin peserta dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum saya akhiri, mohon adik-adik yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir sebelum acara ini kita tutup. Karena nanti adik-adik yang tidak mengisi daftar hadir, maka tidak berhak untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan nanti bagi adik-adik yang sudah mengisi, nanti dapat mengunduh e-sertifikat di masing-masing emailnya. Mudah-mudahan nanti e-sertifikat ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, dan atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara
dari awal sampai akhir mendapat ridho dan berjalan dengan lancar. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya selaku moderator pada siang hari ini yang telah mengantarkan kegiatan dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.